Pemirsa, seorang anggota polisi dari Polres Pangkep digerebek Satuan Propam, maksud kami, usai dilaporkan istrinya sedang bersama wanita lain di salah satu indekos di Goa, Sulawesi Selatan. Saat digerebek, anggota polisi tertangkap basah sedang berduaan di dalam indekos. Polisi menggerebek seorang anggota polisi yang berduaan dengan seorang wanita di indekos Somba Opu Goa. Oknum polisi ini diduga sedang berselingkuh dengan wanita lain. Dugaan perselingkuhan ini dilaporkan istri pelaku. Lokasi ataupun di TKP ternyata betul memang ada satu pasang yang memang bukan pasangan suami istri yang sah. Dan sampai saat ini kita sudah melakukan pengamanan dan kita juga sudah koordinasi tentunya dengan Polres daripada Polres Pangkep. Kedua pasangan selingkuh masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, dua pelaku pencurian motor terekam CCTV saat beraksi di minimarket Bekasi, Jawa Barat. Sementara seorang pedagang sepeda di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ditangkap polisi karena menjual sepeda curian. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di halaman minimarket di Jalan Kusuma Timur, Perumahan Wisma Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Karena sepeda motor tidak dikunci stang, pelaku dengan leluasa melancarkan aksinya. Dalam hitungan detik, pelaku yang berjumlah 2 orang akhirnya membawa kabur sepeda motor itu. Aksi pencurian sepeda motor di wilayah Bekasi Timur ini kerap kali terjadi karena kondisi jalan yang sepi saat malam hari. Jadi taruh di sini aja di depan, dan nggak apa ya, kayaknya saya juga faktor lupa, nggak ikut stang, main langsung masuk aja. Kak, emang kondisi jalannya waktu itu sepi apa gimana, Kak? Kalau dilihat perspektif CCTV kan masih sepi. Korban belum melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Namun sejumlah warga langsung menyebarkan video rekaman CCTV ini dan berharap pelakunya bisa dikenali. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pria berusia 34 tahun ini tak berkutik saat ditangkap anggota Polsek Tembelang, Jombang, Jawa Timur. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang sepeda di Pasar Tunggorono ini diduga telah mencuri 35 sepeda di sejumlah tempat di Jombang. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 12 unit sepeda hasil curian yang masih belum terjual. Sebelumnya, seorang warga lapor polisi setelah kehilangan sepeda di halaman masjid. Setelah diselidiki, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi pelakunya. Bahkan saat toko sepedanya digerebek, mayoritas sepeda itu ternyata adalah hasil curian. Totalnya untuk barang bukti ada 12 itu ada 13 TKP, 12 BB, yang satu di desa Tamping Mojo itu tidak ada BB-nya, BB-nya sudah dijual oleh tersangka. Pada petugas, tersangka mengaku mencuri karena penjualan sepeda di toko sepi. Ia berdalih terhimpit kebutuhan untuk menghidupi istri dan 4 anaknya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, nenek dan cucu terluka akibat tertimbun longsor tebing setinggi 3 meter di Bogor, Jawa Barat. Sementara korban longsor di Sagalaharang, Subang, Jawa Barat akhirnya ditemukan dengan kondisi meninggal dunia setelah pencarian 6 hari. Warga berusaha mengevakuasi nenek Titin Sutini, 61 tahun yang tertimbun longsor di Kampung Warung Bandrek, Kelurahan Bodongan, Bogor Selatan, Jawa Barat. Selain sang nenek, cucunya Fitria, 13 tahun, juga sempat tertimbun dan bisa diselamatkan warga. Keduanya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Peristiwa ini terjadi saat kedua korban di ruang tamu, namun tiba-tiba terjadi longsor dan korban jatuh ke bibir sungai Cipakancilan. Longsor ini akibat Bogor dilanda hujan. Longsor juga menyebabkan 2 bangunan lain rusak dan membuat 8 jiwa mengungsi. Rencananya, Pemkot Bogor akan merelokasi para warga yang terdampak ke rumah susun. Saat ini petugas BPBD langsung membongkar bangunan agar tidak terjadi longsor susulan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Tim SAR gabungan yang terdiri dari BPBD, Basarnas, relawan akhirnya berhasil menemukan korban tertimbun tanah longsor di Kampung Babakan Randu, Desa Dayukolot, Kecamatan Sagahelang, Subang, Jawa Barat. Korban atas nama Rafiq berusia 55 tahun ditemukan setelah 6 hari pencarian. Setelah dievakuasi, jenazah korban langsung dimandikan dan disolatkan di wilayah pesantren Rahmatika 2, Sagalarang. Korban tertimbun longsor saat memperbaiki saluran air yang menuju pesantren di lokasi. Korban kemudian dimakamkan di pemakaman umum Kebon Dadap, Kampung Babakan Randu. Alhamdulillah hari ke-6 ini sudah kami temukan dalam keadaan meninggal dunia. Posisi korban di mana itu? Posisi korban tidak jauh dari prediksi kita, dari prediksi Basarnas bahwa korban itu tidak akan jauh dari bongkahan pertama kali batu atau longsoran jatuh. Korban sempat merekam longsoran pertama dan mengirimkan videonya ke rekannya. Upaya pencarian ini sempat terhenti karena kondisi cuaca yang buruk dan kondisi medan yang sulit. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sebuah truk yang mengangkut 5 ton ayam potong terlibat kecelakaan di Jalan Nasional Jogja Purworejo di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Meski pengemudi dan kernet tidak mengalami luka-luka, namun ribuan ayam potong yang rencananya dibawa menuju Kebumen mati akibat insiden tersebut. 5 ton ayam jatuh berhamburan di sisi Jalan Nasional Jogja Purworejo, Kapanewon Tembon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Diduga sopir truk pengangkut ayam ini mengantuk hingga tak bisa mengendalikan laju kemudi. Kejadian berawal saat truk melaju di Jalan Jogja Wates. Saat berada di lokasi kejadian, pengemudi diduga mengantuk hingga truk oleng ke kiri dan menabrak pembatas jembatan. Truk pun terguling. Ribuan ayam potong yang hendak dibawa menuju Kebumen terjatuh. Sebagian besar ayam mati. Korban dibantu warga pun berusaha mengevakuasi ayam yang masih bisa diselamatkan. Jadi untuk pengemudi tadi kita sudah cross-check dari pihak pengemudi mengantuk. Jadi oleng ke kiri terus menabrak itu pembatas jalan. Akibat kejadian ini truk rusak parah dan harus diangkut towing. Sementara sopir dan kernet alami luka ringan. Kasus kini ditangani unit lantas Polsek Temon. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, Ayus melaporkan. Pemirsa, akibat menjadi pemicu kemacetan, petugas Pol PP menertibkan bahu jalan di kawasan depan Pasar Mitra di Tambora, Jakarta Barat. Pedagang pun panik melihat petugas datang dan mengangkut dagangannya. Pedagang sayur yang tengah berjualan di bahu jalan panik saat Satpol PP menggelar penertiban di kawasan Jalan Raya Kyai Haji Muhammad Mansur, Tambora, Jakarta Barat. Pedagang pun sibuk merapikan dan memindahkan barang dagangannya agar tak diangkut. Meja dan peti kayu yang dijadikan alas pedagang segera diangkut petugas ke truk. Total ada 300 lapak pedagang yang ditertibkan. Penertiban ini buntut laporan warga yang mengeluhkan terjebak kemacetan di lokasi pasar akibat banyaknya pedagang yang memakan bahu jalan. Para pedagang mengaku kecewa dengan penertiban ini karena selama ini sudah membayar retribusi sampah sebesar Rp10.000 setiap harinya. Mereka juga mengeluhkan mahalnya sewa tempat dan sepi pembeli jika mereka harus berjualan masuk ke dalam gedung Pasar Mitra. Para pedagang berharap ada solusi terbaik bersama dari Pemkot Jakarta Barat agar mereka dapat terus memperoleh penghasilan hidup dengan tetap berjualan di lokasi ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi tak senonoh dilakukan seorang pemuda di depan rumah warga di Bandung, Jawa Barat hingga viral. Aksi itu membuat penghuni rumah resah dan berharap pelaku segera ditangkap. Seorang pria terekam CCTV saat melakukan aksi tidak senonoh di depan rumah warga di Bandung, Jawa Barat. Pelaku yang menyatroni sebuah rumah melakukan aksi masturbasi. Usai melakukan aksinya, pelaku segera kabur, namun tak berselang lama, ia kembali membersihkan kotoran yang bercecer di lantai. Akibat aksi ini, pemilik resah lantaran pelaku diduga warga sekitar dan sudah beberapa kali melakukan aksi serupa di depan rumah warga. Warga berharap polisi menindak pelaku karena aksinya telah sangat meresahkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan David, iNews melaporkan.
Ya, sementara itu seorang oknum Ustadz Pondok Pesantren di Tulungagung, Jawa Timur ditangkap polisi karena diduga melecehkan santrinya. Ia ditangkap setelah 7 korban yang semuanya laki-laki berusia 8 hingga 14 tahun melapor ke polisi. Anggota Polres Tulungagung, Jawa Timur menangkap oknum Ustadz berinisial AI, 26 tahun. Pria yang sehari-hari merupakan kepala kamar sebuah pondok pesantren dilaporkan dalam kasus dugaan pelecehan terhadap anak didiknya. Sampai saat ini terdapat 7 korban yang telah melapor ke Polres Tulungagung. Seluruh korban berjenis kelamin laki-laki dan masih berusia antara 8 hingga 14 tahun. Berdasar keterangan para korban, pelaku memaksa mereka melakukan perbuatan asusila. Santri ini kok orang tuanya perilakunya, melihat orang tuanya ini melihat perilaku anaknya ini lain. Dari situ kemudian ada pengancaman terhadap para santri tersebut gitu kan. Jadi santri ada yang banyak yang ketakutan. Aksi asusila itu dilakukan pelaku selama setahun sejak Maret 2024. Pengakuan tersangka, aksinya tersebut dilakukan terhadap 12 santri. Namun setelah pemeriksaan polisi, tidak menutup kemungkinan jumlah korban bisa bertambah. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan.